밤 이렇게 시간이 안 가는지 정말 버스 안에서 고인 이불 속에서 고인은 언제나 너에게 고인 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ketua kelasnya siapa? Kamila. Kamila, silakan nak pimpin doanya terlebih dahulu ya. Baiklah teman-teman, untuk mengawali pembelajaran kita, berdoa mulai. Oke, amin. Ibu absensi terlebih dahulu Lisa, Hoiril, Nelvi, Raffi, Zaibani. Oke, dia semua ya. Saya belum dipanggil, Bu. Oh iya, iya apa keterangannya nak? Urusan keluarga. Oh, urusan keluarga. Iya, Oke. Bu, nama saya belum dipanggil. Oh, Dani ibunya. Oh iya, lupa ibu. Muhammad Dani. Muhammad Dani. Hadir. Oke, baik. Ada yang masih ingat materi kita sebelumnya itu apa? Lupa, Bu. Rukun iman tentang sejarah kebudayaan. Apa? Suhu. Oh, sudah nafkah ya. Nah, untuk sekarang ini kita akan mempelajari tentang gerakan pembaharuan Islam di Indonesia. Nah, ketika ibu mengajar tidak ada boleh yang melihat handphone dan handphonenya dimasukin ke dalam tas terlebih dahulu. Kalian harus fokus ya. Oke, jadi hari ini kita akan belajar tentang gerakan pembaharuan Islam di Indonesia. Ini sama-sama penting untuk kita pelajari, sama juga dengan materi sebelumnya. Karena mengapa kita sudah sampai pada zaman sekarang? Berarti ada tokoh-tokoh Islam yang sangat berjuang demi bangsanya. Oke, baik. Sebelum kita memulai pembelajaran, kita SPG terlebih dahulu supaya anak-anak ibu semuanya semangat. Coba tegak terlebih dahulu. Tegak ya. Oke, jadi kita akan berhitung 1 sampai 20. Jika kalian ketemu dengan angka 3, 6, dan 9, maka kalian tidak boleh berhitung. Kalian harus loncat dan tepuk tangan. 1, 2, nah seperti itu. Oke? Bisa? Aha. Kita mulai dari Lisa. 1, 2, 4. 5. Nah, salah. Ulang lagi, ulang lagi, ulang lagi. Maju, maju ke depan, maju ke depan. Ya, maju ke depan saja, maju ke depan. Ya, maju jalan. Maju, maju, maju yang di belakang maju. Oke, yang salah duduk ya. Ya, Duduk di bawah. Oke, dimulai dari Fairil. 1, 2, Loncat. Nah, 4, 5, 7, 10. Duduk di bawah, duduk di bawah. Duduk di bawah, boleh. Jangan sangat kau. Maju. Ulang lagi, 1. 2. 3, 4, 5, Mesa duduk, salah. Tadi kamu menyebutkan angka 3. Duduk. Ini 9, duduk. Ya. Oh iya. Oke, sudah. Tepuk tangan untuk kita semuanya. Oke, kita lanjut ke materi yaitu gerakan pembaharuan Islam di Indonesia. Sebelum ibu menyampaikan materi, ada yang tahu nggak pembaharuan itu apa atau pembaruan? Ada yang tahu? hal-hal baru. Iya, hal-hal baru. Siapa lagi? Berubah yang memang menjadi Betul sekali. Ada
Jadi pembaharuan itu lebih dikenal dengan kata modernisasi, atau bila kita mengerucut ke Islam yaitu tajdid Islam. Jadi modernisasi dalam dunia barat atau dalam masyarakat barat itu mengandung pengertian gerakan, aliran, atau upaya untuk mengubah paham-paham, adat istiadat dan institusi-institusi lama lainnya. Ibu ulangi sekali lagi ya. Jadi modernisasi dalam dunia barat atau dalam masyarakat barat itu mengandung pengertian gerakan, aliran, dan upaya untuk mengubah paham-paham, adat istiadat dan institusi-institusi lama lainnya. Dan coba ulangi apa yang Ibu jelaskan tadi. Saya tidak menyimak. Nah, makanya harus menyimak apa yang Ibu jelaskan supaya Dani tahu, ya, karena pelajaran ini sangat penting. Dani perhatikan Ibu ya. Oke, selanjutnya yaitu ada kata tajdid. Ada yang tahu apa itu tajdid? Modernisasi. Ya, hampir sama dengan modernisasi. Jadi tajdid itu adalah mengembalikan sesuatu pada kondisi yang seharusnya. Jadi gerakan pembaharuan Islam itu merupakan upaya kita untuk mengubah paham-paham keislaman sesuai dengan perkembangan zaman, yaitu perkembangan teknologi dan ilmu pengetahuan. Nah, sebagai contohnya ya, kita ambil contoh misalnya di 2019 lalu atau 2020 itu terjadi yang namanya COVID. Ya, bagaimana kita ingin berdakwah ke suatu tempat jika terjadi COVID? Ada yang bisa menjawab? Bisa. Bagaimana? Buat video. Ya betul, terus diupload ke sosial media kita. Oke, itu merupakan contoh pembaharuan Islam. Ada lagi yang ingin memberikan contohnya? Ada lagi? Oke, jadi contoh selanjutnya misalnya kita dalam perjalanan, kita ingin membaca Al-Quran, namun kita lupa membawa Al-Qurannya. Bagaimana caranya? Mendownload Mengingat aplikasi. apa? Iya, betul, mendownload. Misalnya kita tidak hafal, jadi dengan mendownload aplikasi yang ada di App Store ya. Jadi sudah ada aplikasi Al-Quran. Kita bisa membacanya, bisa membaca artinya, bahkan tafsirnya pun ada pada aplikasi Al-Quran tersebut. Oke, selanjutnya yaitu ada bentuk tajdid dalam Islam. Itu yang pertama adalah memurnikan agama setelah perjalanannya berabad-abad hanya lamanya dari hal-hal yang menyimpang. Hal-hal yang menyimpang seperti apa? Seperti pada zaman dahulu itu banyak yang berbuat kemusyrikan, datang pada dukun, meminta kepada keramat dan lain sebagainya. Nah, itulah bentuk tajdid dalam Islam untuk menghindari hal-hal tersebut. Yang kedua yaitu memberikan jawaban terhadap setiap persoalan baru yang muncul dari berbeda zaman ya. Zaman dahulu dengan zaman sekarang pasti beda permasalahannya. Seperti yang Ibu jelaskan tadi, misalnya terjadi COVID, bagaimana kita ingin berdakwah? Maka lewat sosial media. Atau misalnya ingin membaca Al-Quran, lupa membawa Al-Qurannya, kita bisa membaca lewat aplikasi. Lalu ada ide pembaharuan Islam di Indonesia ini melalui 3 jalur. Yang pertama adalah jalur haji dan jalur mukil. Nah, ketika orang-orang terdahulu, ibu bapak zaman dahulu misalnya pergi haji, maka mereka melihat bagaimana kondisi di daerah-daerah Arab. Ketika kembali ke Indonesia, timbullah pengaruh ide pembaharuan itu. Lalu yang kedua jalur publikasi. Publikasi seperti apa? Yaitu misalnya publikasi jurnal dan lain sebagainya. Lalu ada peran mahasiswa, misalnya ada mahasiswa kita di Indonesia ini pergi belajar ke Timur Tengah atau dunia barat lainnya. Nah, maka mereka akan membawa ilmunya ke Indonesia dan terjadilah ide-ide pembaharuan Islam di Indonesia. Selanjutnya itu ada tokoh-tokoh pembaharuan Islam di Indonesia. Ini sudah Ibu buatkan medianya supaya anak-anak semuanya tahu ya. Ini ada yang tahu siapa? Gambar siapa? Oke, ini adalah Syekh Ahmad Surkati atau tokoh Al-Irsyad ya. Ini adalah pokok-pokok pemikiran dari Syekh Ahmad Surkati. Yang pertama itu mengesahkan Allah dari hal-hal yang syirik seperti Ibu jelaskan tadi, datang ke dukun atau meminta kepada keramat. Jadi Syekh Ahmad Surkati ini ingin menghindari hal-hal tersebut. Jadi ia
dia mengajarkan amalan-amalan yang sesuai dengan Al-Quran dan hadis. Yang kedua yaitu mewujudkan kemerdekaan dan persamaan kaum muslimin. Dan yang ketiga memberantas taklid buta tanpa sandaran akal dan dalil nakli. Ini adalah dimaksudkan sebagai kita misalnya mengambil pemahaman sesuatu itu secara mutlak. Jadi itu tidak boleh harus diberantas. Ketika kita mendapatkan sesuatu hal yang baru, maka itu harus kita sesuaikan dengan ajaran Nabi atau sesuai dengan Al-Quran dan hadis. Tidak boleh kita secara membabi buta mengambil suatu keputusan. Yang keempat yaitu menyebarkan ilmu pengetahuan sesuai dengan ajaran Nabi Muhammad SAW. Dan yang kelima berusaha untuk mempersatukan kaum muslimin dan bangsa Arab. Yang kedua, ini siapa? Coba lihat ke depan. Haji Hashim Asy'ari. Ada yang tahu siapa Haji Hashim Asy'ari ini? Mendirikan Iya, betul sekali. Jadi Hashim Asy'ari ini adalah pendiri NU. Di sini ada yang berorganisasi NU? Ada tidak? NU itu anggota. Iya. Iya. Kamu NU ya? Iya. Oh iya, bagus. Jadi tujuan NU itu tersendiri yaitu mempertahankan tradisi-tradisi keislaman yang sudah ada sejak lama seperti ziarah kubur, tasawuf, fikih, mazhab fikih, tarekat dan lain sebagainya. Dan perlu kita ketahui juga NU ini merupakan organisasi terbesar di Indonesia. Yang ketiga yaitu ada siapa? Ahmad Dahlan. Siapa Ahmad Dahlan ini? Ya, betul. Ahmad Dahlan ini adalah pendiri Muhammadiyah dan ia bercita-cita tentang pembaharuan Islam. Jadi tujuan Muhammadiyah ini tadi adalah menyebarkan agama-agama Islam sesuai dengan ajaran Rasulullah dan memajukan hal agama. Beda dengan Kiai Haji Hashim Asy'ari tadi atau NU, mereka itu masih mempertahankan tradisi-tradisi lama, sedangkan Muhammadiyah tidak lagi. Ya. Selanjutnya yaitu ada ini foto siapa? Ahmad Hasan. Siapa Ahmad Hasan itu? Melakukan sistem pendidikan. Tokoh apa? Tokoh persis. Apa itu persis? Melakukan sistem pendidikan barat dengan nilai-nilai Islam. Ya, jadi persis itu adalah persatuan Islam. Betul. Jadi persis itu adalah persatuan Islam. Jadi ia itu ada pesantrennya dengan pembaruan Islam seperti menggabungkan sistem pendidikan barat dengan nilai-nilai Islam. Jadi lebih update ya, lebih kekinian. Oke, sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Ya. Tidak ada, sudah paham semuanya? Oke, jika sudah paham semuanya, kita bentuk dua kelompok. Berhitung. 1, 2, Nanti perhatikan. 1, 1, 2. Oke, kelompok satu di sini, kelompok dua di sini. Bu, saya kelompok berapa? Cepat. Go, kita Bu. Ah, ada. Cepat. Satu. Oke, silakan berdiskusi terlebih dahulu tentang materi yang Ibu jelaskan tadi. Nomor satu yang mana? Yang ini kan? Iya, Bu. Oke. Oke, ini ada kartu soal dan kartu jawaban. Jadi kelompok satu adalah kelompok soal, sedangkan kelompok dua yaitu kelompok jawaban. Nah, tugas kalian nanti menyesuaikan antara jawaban dan soal, ya. Ibu beri waktu selama 5 menit nanti untuk kalian mencocokkannya dengan kelompok lain. Jadi ini ada berapa? 5. Jadi satu orang harus mengambil 2 soal. Oke, paham tidak? Paham? Satu orang mengambil 2 soal.
tradisi keislaman. Ada lagi? Kira aku sendiri organisasi sama dia mana lah? Sama dalam. Tidak ada? Tidak ada lagi? Aku mau dong. Nah, maju dulu bisa ya? Apa? Bukan apa kau? Persis dalam. Aman yang salah kau. Hasan. Kau ini cari keluar. Apa kau ini? Apa sih nak? Oke, waktunya habis. Take note. Oke, jadi tugas anak-anak semuanya bacakan soal dan jawaban. Jelaskan saya mendapatkan soal ini. Ayo, coba maju ke depan sini. Assalamualaikum Semuanya perhatikan ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya dari nomor 1 mendapat soal tentang pendiri organisasi Muhammadiyah. Silakan saya dari nomor 2 itu mendapatkan jawabannya yaitu Ki Haji Ahmad Dahlan. Ya, betul. 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 Oke, selanjutnya Nesa dan Nelvi. Oke, baiklah. Saya dari kelompok 1 mendapatkan soal modernisasi disebut juga. Oke, betul? Betul. Oke, silakan. Duduk. anak-anak. Duduk. Alhamdulillah. Sama pulih saya ambil. Oke, jadi selanjutnya yaitu Ibu akan menjelaskan tentang hikmah dari mempelajari gerakan pembaharuan Islam. Yang pertama itu kita mampu berpikir dinamis. Yang kedua mengantarkan kemajuan umat Islam. Dengan mempelajari perkembangan Islam modern ini membuat diri kita dilandasi dengan agama yang kokoh. Dilandasi dengan apa? Agama yang kokoh. Yang ketiga yaitu membangun peradaban Islam. Kita mengkaji Al-Quran, hadis hingga ijtihad para ulama, menyadarkan kita untuk menjadikannya fondasi untuk membangun peradaban umat Islam di masa yang akan datang. Selanjutnya ada yang tahu? Tidak ada? Tidak. Yaitu memperkuat tali persaudaraan umat Islam. Oke.
Kau tambah satu lah ya gitu. Bu yang ngerekam, Bu. Jangan taruh pisau. Lin. Satu lagi nanti. Satu lagi aku. Ba. Ini yang untuk mereka. Awalan Oke, mungkin itu saja ya. Semoga pembelajaran kita hari ini bermanfaat. Untuk PR-nya, kerjakan tugas rangkuman di halaman 34 dan soal esai di halaman 35 ya. Setelah itu nanti kumpulkan pada pertemuan selanjutnya. Mungkin itu saja yang Ibu dapat sampaikan. Ibu Hedi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.